Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Arema resmi tak lagi menggunakan Stadion Kanjuruhan. PT LIB mengutuk keras insiden pelemparan bus Persik. Pelatih Persik jadi korban pelemparan batu saat versus Arema. Erick Thohir kaget Yuran Fernandes disangsi larangan 1 tahun bermain. Arema resmi tak lagi menggunakan Stadion Kanjuruhan. Kabar tak terduga datang dari Arema, di mana tim berjuluk Singoedan itu resmi dinyatakan tak diizinkan lagi untuk bermain di Stadion Kanjuruhan usai oknum supporter Aremania melakukan penyerangan dengan melempari batu ke bus Persik Kediri saat laga pekan ke-32. Buntut dari itu, manajemen Arema FC pun menyampaikan rasa kecewanya terhadap perlakuan oknum supporter yang melakukan pelemparan batu ke bus Persik Kediri yang terjadi di sekitaran luar Stadion Kanjuruhan. Sebagai rasa tanggung jawab, manajemen Arema pun memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai home base dalam waktu dekat ini. Kami sangat kecewa dengan insiden ini. 3 tahun kami berjuang agar bisa kembali bermain di rumah sendiri, dan semua itu seolah tidak dihargai. Tapi yang kami terima justru tuntutan yang berlebihan. Rasanya kami tidak dihormati di sini. Kami prihatin insiden itu terjadi di luar area stadion. Arema FC sudah mengikuti semua standar keamanan, tapi tetap saja ada celah. Kami serius mempertimbangkan untuk tidak lagi bermain di Kanjuruhan dalam waktu dekat ini, kata Yusrinal. Setelah resmi tak lagi menggunakan Stadion Kanjuruhan, beberapa supporter online pun menyampaikan statementnya mengenai keputusan manajemen untuk tidak lagi menggunakan Stadion Kanjuruhan. Sadar diri aja, lebih baik turun kasta. Malang itu nggak cocok dengan sepak bolanya. Lebih cocok kayak Gus atau Abah, lalu Son Horek ala Perdapan dan Ebek. Dah itu malah yang bikin damai. Saya bingung pihaknya melakukan rusuh malah merasa paling tersakiti. Ya dibimbinglah supporternya. Klub-klub lain juga begitu. Meski supporter yang ricuh, tetap saja klub yang dirugikan. Semua sama bos, harus tanggung jawab. Demi keamanan dan kenyamanan semua, mending bubar aja atau jadiin paguyuban ternak lele. Syukur-syukur cabut dari Liga 1, bre. Serius, lu bakal jadi kambing hitam karena ulah supporter lu yang benar-benar nggak pernah belajar dari tragedi kelam. Semoga klub ini musim depan bubar. Amin dan terima kasih. Supporter Arema luar kota atau provinsi selalu adem ayem nyari persaudaraan. Sementara supporter pusatnya, aduh parah, gak ketolong sepertinya. Emang ada yang salah dengan SDM Malang. Soalnya gak di sepak bola aja yang problematik. Semenjak tragedi dan klub ini cuma disanksi ringan, ditambah stadion yang harusnya ditutup malah diperbagus, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Maka karma itu sedang berjalan. Yakinlah klub ini akan diterpa masalah bertubi-tubi dan secara alamiah akan bubar. Camkan tulisan saya. Tanpa penonton untuk 2 tahun, Aremania masukin barak militer. Tulis beberapa dari penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. PT LIB mengutuk keras insiden pelemparan bus Persik. Penyelenggara kompetisi BRI Liga 1, PT Liga Indonesia Baru mengutuk keras insiden pelemparan batu terhadap bus Persik Kediri yang terjadi saat laga pekan ke-32 di Stadion Kanjuruhan. Buntut dari insiden tersebut, operator PT LIB langsung memberikan perintah agar kasus tersebut segera diusut tuntas. Kami sangat menyesalkan insiden tersebut. Bagi kami itu sangat memalukan. Sejak awal kami selalu menghimbau kepada semua pihak agar selalu menjunjung sikap tinggi fair play dan respect. Kita semua adalah saudara. LIB juga meminta pihak keamanan setempat untuk mengusut tuntas insiden tersebut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra. Pelatih Persik jadi korban pelemparan batu saat versus Arema. Di balik adanya penyerangan terhadap bus Persik Kediri yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan menyebabkan 1 korban mengalami luka-luka. Korban tersebut adalah pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves. Pelatih Persik Kediri harus mengalami luka di bagian kepalanya
akibat terkena serpihan kaca bus yang pecah. Namun beruntung saat ini kondisi Divaldo Alves tengah membaik. Saya bukan kena batu, kena kaca-kacanya di atas saya sama Coach Anthony. Tapi sebenarnya oke, no problem. Banyak pecahan kaca, semua aman, semua baik. Trauma nggak ada, sebenarnya oke, no problem. Saya kaget saja, tapi semua sudah bagus. Aman, tenang, kondisi di sana sangat baik, kata Divaldo Alves. Erick Thohir kaget Yuran Fernandes disanksi larangan 1 tahun bermain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata tidak mengetahui mengenai sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI terhadap Yuran Fernandes. Menurutnya, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu kaget dan tak menyangka dengan hukuman yang diberikan oleh Komdis kepada Yuran Fernandes sangat berat. Kabar ini langsung disampaikan oleh Arya Sinulinga melalui postingan akun Instagram pribadinya. Komdis itu independen dan pengurus PSSI tidak bisa mengintervensi Komdis. Mereka adalah pengadilan yang independen, segala putusan itu hak mereka. Begitulah aturan main dalam sepak bola atau FIFA. Sehingga tidak heran Ketum PSSI pun terkejut dengan keputusan Komdis, karena sebelumnya Ketum PSSI sudah memaafkan Yura sebelum putusan Komdis. Tulis Arya Sinulinga dalam akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, para penggemar sepak bola tanah air juga tak mengira bahwa Erick Thohir ternyata tidak ikut terlibat dalam sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI kepada Yuran Fernandes. Sehingga akibat itu, para supporter pun mengecam agar jajaran PSSI yang tidak becus bekerja untuk segera dipecat dan diberhentikan. Nah, berarti Erick Thohir nggak tahu apa, kasihan beliau malah yang disalahkan. Padahal udah tulus bekerja demi kemajuan sepak bola Indonesia. Maju terus Pak Erick Thohir. Artinya ini orang-orang LIB bermasalah termasuk Komdis. Mereka ini justru merusak liga kita. Solusinya semua supporter dan pecinta sepak bola Indonesia bersatu meminta ganti semua yang ada di PT LIB dan Komdis. Begitu juga para pemilik klub-klub harus berani bersuara. Liga 2025-2026 baru bisa jalan kalau orang-orang yang ada di PT LIB dan Komdis diganti. Ini makin hari makin amburadul liga kita. Nah, berarti Erick Thohir nggak tahu apa, kasihan beliau malah yang disalahkan. Padahal udah tulus bekerja demi kemajuan sepak bola Indonesia. Maju terus Pak Erick Thohir. Artinya ini orang-orang LIB bermasalah termasuk Komdis. Mereka ini justru merusak liga kita. Solusinya semua supporter dan pecinta sepak bola Indonesia bersatu meminta ganti semua yang ada di PT LIB dan Komdis. Begitu juga para pemilik klub-klub harus berani bersuara. Liga 2025-2026 baru bisa jalan kalau orang-orang yang ada di PT LIB dan Komdis diganti. Ini makin hari makin amburadul liga kita. Tulis beberapa dari penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.